Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nurisma Eka Putri dari kelas PAI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Slide yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum Merdeka dan pengertian kurikulum K13. Jadi di sini kurikulum Merdeka yaitu kurikulum yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2015. Kurikulum ini menggantikan kurikulum K13 dan dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi, dan keberagaman dalam proses belajar mengajar. Kemudian pengertian kurikulum K13 yaitu kurikulum yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 2008 dan dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan dasar dan menengah menjadi satu kesatuan. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Nah, di situ kurikulum Merdeka yaitu kurikulum yang diperkenalkan di tahun 2021 sebagai pengganti kurikulum K13 ya. Terus yang kedua yaitu kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan inovasi di mana siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek-proyek yang relevan. Terus selanjutnya itu kurikulum menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan kritisitas. Kemudian kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara integrasi, yaitu menggabungkan secara antara kompetensi dasar, kompetensi khusus, dan kompetensi abad. Terus yang kurikulum K13, kurikulum yang digunakan di Indonesia sejak 2013. Kurikulum K13 menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara integrasi, yaitu menggabungkan antara kompetensi dasar, khusus, dan kompetensi abad. Terus kurikulum K13 menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, kurikulum K13 menekankan pada pengembangan keterampilan abad 2021 seperti kreativitas, kolaborasi, dan kritisitas. Kemudian, kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 ini adalah dua kurikulum yang digunakan di Indonesia untuk mengajar di sekolah-sekolah. Adapun beberapa perbedaan utama antara keduanya. Tentang fokus pembelajaran, kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik termasuk keterampilan abad 2021 seperti yang dijelaskan barusan. Kemudian kurikulum K13 lebih fokus pada pengetahuan akademik dan penguasaan konsep di setiap mata pembelajaran. Gitu. Perbedaan yang kedua yaitu tentang struktur pembelajaran, di mana kurikulum Merdeka mengadopsi pendekatan berbasis proyek dan pembelajaran terintegrasi, di mana siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang relevan. Kemudian kurikulum K13 menggunakan pendekatan konvensional dengan fokus pada pengajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Perbedaan yang ketiga yaitu tentang penggunaan teknologi. Kurikulum Merdeka mendorong menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan mempersiapkan mereka untuk dunia digital. Kemudian kurikulum K13 menggunakan teknologi lebih terbatas dan tidak menjadi fokus utama dalam desain kurikulum.
Perbedaan yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan terhadap pembelajaran. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa diharapkan aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Yang kurikulum K13 lebih berpusat pada guru sebagai sumber pengetahuan utama, dengan siswa lebih pasif dalam proses pembelajaran. Terus perbedaan selanjutnya yaitu pengembangan karakter dan kepribadian. Kurikulum Merdeka menyediakan ruang untuk mengembangkan karakter dan kepribadian pada siswa, termasuk nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan keberagaman. Beda dengan kurikulum K13. Kurikulum K13 lebih fokus utamanya adalah pada pengetahuan akademik dan kurang menekankan pada pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Jadi secara keseluruhan, kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi secara holistik, termasuk keterampilan abad 21. Sementara kurikulum K13 lebih fokus pada pengetahuan akademik dan penguasaan konsep di setiap mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kurikulum Merdeka adalah sebuah program pengembangan kurikulum pendidikan yang dirancang untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berpusat pada siswa. Selain itu, program ini menawarkan pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan menekankan pada pengembangan potensi siswa dan pendekatan yang lebih inklusif dan kreatif. Selain itu, program ini juga menempatkan kebutuhan siswa sebagai pusat dalam pengembangan kurikulum, menjawab tentang zaman, menekankan pada partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar, dan pembelajaran berbasis kompetensi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kesalahan pengucapan ataupun kata yang ada di PowerPoint yang telah saya buat, mohon dimaafkan. Cukup begitu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.